Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama Titik Kelana dari perjalanan saya. Apa kabar kalian? Semoga diberikan kesehatan dan keberuntungan ya. Nah, kali ini saya mau menceritakan pendakian saya ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Jalur pendakian yang senter dengan hal-hal yang mistis. Tapi apakah beneran mistis? Oh enggak kok, ini bukan tentang cerita horor ya, atau semacamnya. Simak terus perjalanan saya. Saya memulai perjalanan dari terminal Kampung Rambutan. Saya berangkat tidak sendirian, melainkan saya ditemani Zainal, Tris, dan juga Faisal yang juga ikut mewarnai perjalanan kali ini. Bus kami berangkat pukul 8 malam, yang kelihatannya memang cukup ngaret kali ini untuk menuju terminal Karangpandan yang terletak di kota Solo. Ya, kami memutuskan menuju kota Solo karena tiket bus yang menuju Karanganyar tempat Gunung Lawu berada telah ludes terjual. Bus yang kami tumpangi pun hanya menggunakan fasilitas yang seadanya. Singkat cerita, menghabiskan malam di dalam perjalanan, kami pun sampai di terminal Karangpandan. Lalu menyewa mobil online menuju base camp. Seperti biasa, sebelum menuju base camp, kami membeli dulu logistik yang sekiranya dibutuhkan untuk pendakian nanti. Oh iya, sebenarnya saya bukan orang yang suka makan di gunung. Bahkan beberapa pendakian saya cuma membawa rendang dan beras sebagai logistik. Tapi sekali lagi ini cuma opsional ya. Jika kawan-kawan memang sering ngemil atau makan, membawa logistik yang banyak pun tidak jadi masalah, asalkan kuat membawanya ke atas. Perjalanan dari Solo menuju Karangpandan cukup memanjakan mata. Perkebunan yang berkabut dengan udara sejuk mengundang kantuk di perjalanan. Kurang lebih 1 jam perjalanan, kami pun sampai di base camp yang ternyata di hari Jumat, pendaki ternyata sangat sepi. Bahkan base camp pun tidak ada orang sama sekali. Wah, kelihatannya horor juga sih ini. Kami pun mencari base camp sebelah yang ada penjaganya, tepat di sebelah Candi Ceto, yang konon katanya candi ini telah berdiri sejak zaman Majapahit. Kami pun bergegas melakukan pendataan, menyiapkan peralatan dan logistik, serta packing ulang barang bawaan. Tidak lupa isi perut dulu sebelum mendaki, ini paling wajib sih. Hitung-hitung masih bisa makan enak dulu sebelum ke atas gunung nanti. Kami memulai pendakian pada pukul 1 siang. Saya cukup senang melihat lingkungan di sini, sangat bersih. Sepertinya masyarakat sadar akan lingkungan. Berjalan 10 menit dari pintu rimba sampai juga kami di pos Simaksi. Biaya Simaksi di sini hanya 20.000 per orang.
ini sih sangat murah. Beda jauh dengan gunung-gunung di Jawa Barat yang mematok harga sangat mahal, bahkan bisa di atas 100.000. Entahlah, semoga harga SIM aksi sepadan dengan apa yang diberikan oleh pihak pengelola. Nanti untuk camp bisa di pos 3, pos 5 dan di Kepulauan Menjangan. Untuk estimasi nanti ke pos 3 sekitar 4 jam, ke pos 5 sekitar 8 jam dari sini. Untuk sumber air terakhir nanti pos 3. Untuk besok kalau summit hindari perjalanan malam di Pasandieng. Jadi kalau udah bercabang. Iya. Kalau mau summit dari pos 3 ini jam 1 malam udah aman, kalau dari pos 5 jam 3, kalau dari Kepulauan Menjangan jam 4. Nanti lewat sini udah terang sampai puncak nggak kesiangan, terus kembali turunnya nggak kemalaman. Gitu. Terus jangan mendirikan tenda dalam shelter maupun atas jalurnya. Di atas dalam perjalanan jaga sikap terus, jangan berbicara yang enggak gitu ya. Terus untuk pengambilan identitas besok maksimal jam 10 malam. Jam 10 malam? Iya. Jangan lupa sampahnya dibawa turun lagi ya. Oke. Berarti sumber mata itu pos 3 doang ya? Iya. Kasih ya Mas ya. Nah ini nih gerbang pendakian yang viral itu. Rasanya belum mendaki Lau via Ceto kalau belum foto di sini. Memulai pendakian habis Jumatan. Kali ini namanya Candi Ketek, yang dalam bahasa Jawa artinya monyet. Konon di sini dulunya banyak sekali monyet. Entahlah monyetnya pada kemana. Semoga mereka tetap hidup di sisi lain hutan di Gunung Lau. Dari Candi Ketek kurang lebih 7 menitan berjalan, kami sampai di pos ojek. Nah, di sini juga kami disarankan memakai selendang yang disewa dengan membayar Rp5.000. Menurut warga sekitar, ini merupakan bagian dari melestarikan tradisi. Kita sebagai tamu ya mengikuti saja. Toh Rp5.000 diniatkan saja sebagai sedekah. Mungkin udah peraturan adat. Kita patuhi, kita jalani aja. Sesuai SOP yang udah ditentukan di sini. Oke. Ini katanya baru ya peraturan begini ya. Punten, permisi, assalamualaikum. Ini nih sama patung penjaga. Nih ada 2. Bisa perutnya. Gunung Lau ini sangat cocok bagi kalian yang ingin menikmati keindahan alam sekaligus menyambangi berbagai situs bersejarah. Tak heran di gunung ini cukup banyak peziarah yang melakukan kegiatan spiritual. Mbah Beranti. Tapi bukan bulan. Selendangnya sampai sini. Enak sekali. Dari mana Mas? Dari tadi. Yap, mantap. Mas, dari Mas. Tapi tetap aja tutup buka Mas. Senang dari sini ya? Orang dalam ada. Iya, kemarin banyak itu. Kemarin Kami pun sampai di situs Pancuran 7 yang menurut warga sekitar
Mata air di sini dipercaya dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit serta awet muda. Ngasok. Baca nih. Kok gua gak bisa berkata-kata guys. Capek. Pos 1 yang dinamakan Mbah Branti. Sejauh ini perjalanan masih terbilang santai. Alhamdulillah. Pos 1 nih. Mbah Branti pos 1. Dan sepertinya ini merupakan batas dari perkebunan warga sebelum benar-benar masuk ke hutan tropis pegunungan. Lumayan. Di perjalanan kami menemukan beberapa sesajenan dan tempat persembahan. Sangat wajar karena di sekitar lereng Gunung Lawu ini dihuni oleh masyarakat yang beragama Hindu. Juga banyak peziarah yang sering naik turun gunung. Kemungkinan ini ada kaitannya dengan kepercayaan masyarakat sekitar juga. Sebat ya. Tapi saya pribadi hanya menganggap ini sebagai sebuah keunikan tersendiri di gunung-gunung yang memang dianggap sakral, sangat eksotis. Udah ini. Oh, enggak usah itunya dinyalain. Tiup lah, Cok. Jalur pendakian yang semakin curam pun dibarengi dengan vegetasi yang semakin rapat. Sekitar hampir 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 2. Alhamdulillah. Nyampe juga di pos 2. Pos 2. Nah, jika kawan-kawan menyimak saat registrasi tadi, katanya di titik ini kami dilarang mendirikan tenda atau ngecamp. Kurang jelas alasannya apa. Tapi menurut kabar yang beredar, di pos 2 ini adalah salah satu tempat yang disakralkan. Makanya di sini juga terdapat tempat sesembahan. Lanjut dari pos 2 ke pos 3. Sekarang pukul jam 3 kurang 9 menit. Kami mempercepat langkah karena dari pos 2 ke pos 3 memiliki jarak yang cukup jauh. Kami mengejar waktu karena nantinya kami akan mendirikan tenda di Gupakan Menjangan, lokasi yang terletak di atas pos 5. Zainal dan Faisal pun mulai kecapean dan mengalami nyeri otot di kaki. Perjalanan kami pun sangat melambat. Obrolan saat beristirahat di trek pun menyimpulkan kami akan ngecamp di pos 3. Tak ada yang mau berjalan malam jika ingin sampai ke Gupakan Menjangan.
Sampai juga kami di camp area pos 3. Sama aja. Di sini kami mendirikan tenda. Area ini cukup ideal untuk bermalam. Selain dekat dengan mata air, juga banyak area landai. Kami membagi tugas satu sama lain. Ada yang mendirikan tenda, memasak, mengambil air, juga bersih-bersih, membuat lingkungan sekitar senyaman mungkin. Malam pun tiba. Selepas makan, sebagian dari kami yang kelelahan atau sakit langsung mengobati diri dan bergegas beristirahat. Sementara saya masih ingin menikmati malam di Gunung Lawu ini. Pukul 9 malam, saya pun menyusul untuk beristirahat. Summit kami mulai pukul 3:30 dini hari. Perjalanan akan sangat jauh karena kami memulainya dari pos 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berangkat ke puncak, lebih baik kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Semoga lancar, sehat, selamat sampai tujuan. Amin. Doa dimulai. Bismillah saja. Semoga yang kurang sehat tetap kuat sampai puncak nanti, dan yang sehat masih tetap terjaga. Doa. Tak Selesai. boleh ada yang sakit semua. Apa nih? Apaan? Iya, Apa nih kata-katanya nih? udah ya terserah lu Gun. Gunung Lawu via Candi Ceto sukses. Ya. 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 Aku udah duduk aja sih, Wek. Jalur setapak dan vertikal pun kami lewati. Ternyata di sini tenaga lebih terkuras. Walaupun gelap, akan tetapi tangan yang menggapai akar pohon menyimpulkan curamnya jalur ini. Satu jam berjalan, kami pun sampai di pos 4. Hampir semua shelter di gunung ini kosong. Pikiran saya bertanya-tanya, apakah mungkin karena faktor mistis para pendaki enggan untuk sekedar singgah di dalam shelter? Suasananya memang terasa cukup horor. Bahkan beberapa dari kami mencium bau yang tidak sedap. Ada yang bilang bau jengkol, ada juga yang bilang berbau busuk. Saya pun menganggap itu sebagai bau kotoran para pengunjung yang mungkin buang air tidak jauh dari trek. Seperti anjuran penjaga pos Kosima aksi kemarin, bahwa setiap pendaki dilarang keluar dari trek pendakian termasuk saat buang air. Subuh pun hampir berganti pagi. Embun pagi menanti kami yang sampai di pos 5. Di sini kami beristirahat cukup lama dan menyempatkan sarapan. Udah nyampe. Iya. Bentarnya. Oh ini.
Baunya sampai dari sini. Bau bakaran kayu. Lu jangan pasang muka cabul anjir. Si anjing. Ganteng gak? Hai guys, kita udah Makan. sampai di pos 5. Iya, baru sampai di pos 5 jam setengah 6. Setengah 6 ya. Berjam setengah 3 dari pos 3. Ini open trip ya? Setengah 4, setengah 5, setengah 6. 3 jam ya? Oh gila, gokil ya kita ya. Termasuk cepat. Cepet loh. Tuh. Pos 5 kayak gini. Mantap. Banyak yang ngecamp juga. Untuk lanjut ntar kita ke arah sana. Sabana. Udah. Udah, makasih ya. Masih. Lanjut ke Bupak Menjangan ya. Ya, hari ini mau ke Tupak Penjangan. Bupak apa Tupak sih? Tupak. Nih ada kotak sesajian. Kami melanjutkan perjalanan menuju Bupakan Menjangan, di mana jalur kali ini terhampar savana yang begitu luas. Jalur savana ini akan terus kami lalui sampai Hargo Dalam nanti. Di sana tempat almarhumah Mbok Yem tinggal dan berdagang. Oh iya, 5 hari sebelum pendakian ini kami mendapat kabar bahwa Mbok Yem telah wafat. Jujur saja, kami semua cukup kaget. Karena salah satu tujuan kami ke Gunung Lawu ini ingin bertemu Mbok Yem. Doa kami dan para pendaki lain juga yang menonton video ini mengiringi kepergian Mbok Yem. Area ini kalau nggak salah dulunya lumayan lebat. Cuma karena tahun 2019 atau 2020 gitu ya. Ini bekas kebakaran. Makanya kalau diperhatiin hampir semua pohon tuh ada yang botak sama menghitam. Semoga nggak terulang lagi kebakaran di hutan manapun. Cukup luas sekali di sini. Sekitar hampir 1 jam berjalan, kami pun sampai di Bupakan Menjangan. Pukul jam 6.42. Bupakan Menjangan. Sini juga banyak yang camp. Di sini dulunya banyak rusa yang berkeliaran sehingga disebut Bupakan Menjangan hingga sekarang. Lanjut ke apa? Bolak Paperangan ya. Seru nih kalau campnya di sini. Kami lanjut berjalan menyusuri savana yang belum kelihatan ujungnya. Yang jelas di sini sangat indah, sangat syahdu, seperti berada di alam yang berbeda. Apa hanya perasaan Oh, iya. saya? Coba deh kawan-kawan ceritain pengalamannya di komentar saat lewat sini. Sini ngedrone enak sih sebenarnya. Depan. Guys, yang kentutnya bau, guys. Dia tadi. Ini kata orang-orang perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Iya. Nih, Orang mau minta foto anjir. nih. Jadi yang ke laut tuh
Dia udah jalan kaki dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Jawa Timur. Bagus. Inilah Bulak Peperangan, lokasi di mana pasukan Brawijaya V berperang menghadapi pasukan dari Cepu. Untuk kisah lengkapnya mungkin kawan-kawan bisa tulis di kolom komentar ya. Sedikit informasi aja, Gunung Lawu ini adalah gunung berapi aktif yang tepatnya berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, serta Ngawi dan Magetan di Jawa Timur. Status gunung ini adalah gunung api yang istirahat, yang diperkirakan terakhir meletus tahun 1885. Kawah gunung ini letaknya cukup jauh dari puncak. Kawan-kawan bisa menemukan kawah Gunung Lawu ini jika kawan-kawan mendaki via Cemoro Kandang. Alhamdulillah. Kali ini udah sampai di Pasar Dieng atau Pasar Setan. Nah, ini adalah Pasar Dieng, salah satu tempat yang dikeramatkan di gunung ini. Konon banyak pendaki yang hilang di sini, yang sampai sekarang ada yang tidak pernah ditemukan lagi jejaknya. Kami pun dihimbau untuk tidak terpisah dari rombongan dan tidak diperkenankan untuk memindahkan objek apapun yang ada di Pasar Dieng ini. Masih nanjak lagi, mungkin puncaknya itu kali ya. Dilarang memindahkan menata ulang struktur bangunan di Pasar Dieng karena mengandung unsur cagar budaya. Tempat ini memang punya daya tarik tersendiri. Berbagai pelakat para pendaki yang hilang atau yang meninggal pun diletakkan di sini. Sangat eksotis. Ayo, siap. Oh itu lu. Udah kagak ada. Kaki saya sakit. Tolong. Kita menuju Argo Dalam, kurang lebih 10 atau 15 menitan nyampe. Istirahat dulu kata Faisal. Tak jauh dari Pasar Dieng, kawasan Argo Dalam pun kami sambangi. Di kawasan ini terdapat berbagai situs bersejarah, salah satunya petilasan dari Brawijaya V yang konon moksa di sini. Misi Pade. Enggak. Warung di atas awan. Aduh, tenaga surya ini. Ada teman. Warung almarhumah Mbok Yem pun kami sambangi sembari beristirahat. Berpuluh sama. Oke. Oh, akhirnya kurang juga. Akhirnya masuk puncak nih. Kaget juga. Anu nih. Semuanya galak banget itu dinin. Warung Mbok Yem. Terus mana langsung? Langsung Ada monyet.
Kami melanjutkan perjalanan ke arah puncak. Di sini adalah trek yang paling terjal. Saya harus beberapa kali menunggu kawan saya yang tertinggal. Beruntung cuacanya cerah, karena jika hujan, trek summit ini akan sangat licin karena merupakan jalur air. Saya pun sampai juga di puncak Hargodumilah, puncak Gunung Lawu. Tak lama berselang, Tris, Zainal, dan Faisal pun turut menginjakkan kaki di puncak Gunung Lawu. Bahagia rasanya melihat mereka yang sedari awal susah payah karena kurang fit, akan tetapi tekad mereka tidak menyurutkan langkah untuk bisa sampai ke puncak. Kaki gua mau putus, cowok. Sampai juga kita. Oke. Berempat. Puncak Lawu, Hargodumilah. Sampai puncak Lawu, alhamdulillah. Boleh ayo. Walaupun di sini sangat ramai, tapi tidak mengecilkan nilai sakral sebagaimana mestinya puncak gunung. Sejenak saya diam, meresapi setiap esensi perjalanan, makna hidup, dan bertanya, mengapa saya bisa sampai ke tempat ini? Salah satu yang bikin kecanduan naik gunung bukan hanya tentang keindahan alam, tapi juga adalah keindahan kebersamaan. Kawan dan sahabat yang menemani sebenarnya tak hanya menemani, tetapi mereka punya pengalaman dan cerita abadi dengan versinya masing-masing. Mungkin cerita mereka takkan sebaik ceritamu, tapi bisa jadi versi mereka akan lebih baik dari ceritamu. Oke, sekian dulu cerita titik lana saya kali ini. Semoga kawan-kawan suka dengan cerita perjalanan singkat ini. Sehat selalu, salam lestari, dan terus membumi. Pada rusak kayak gini ya. Woi. Buset, diem baik lu. Nih dapat salam dari Lawu. Buset lu di rumah baik. Nih, dapat salam nih dari Lawu. Ya elah lu kerja mulu nih, dapet salam nih dari laut nih. Tuh. Sal. Kata-kata buat orang temen lu yang anak rumahan. Elah lu ngantek mulu, bongkar mulu, sinilah ke Lawu. Tuh,